Kita boleh menyaksikan itu, kita boleh senang dengan ini dan itu, nggak masalah. Cuman jangan terlalu ngelibatin perasaan. Karena kalau kepada hal itu kita berikan perasaan kita, rasa-rasanya agak sia-sia hidupnya. Cukup kita senang-senang aja, asik-asik, seru-seruan nggak masalah. Saya juga suka nonton bola, saya juga senang dengan beberapa hiburan, tetapi tidak sampai masuk ke perasaan, sampai nangis seharian gara-gara masalah sepele kayak gitu. Coba bayangin di zaman sahabat, kalau ada sahabat yang nangis gara-gara habis baca novel siapa gitu, nangis. Nggak ada cerita sahabat yang gara-gara baca novel nangis. Ikut acara kayak ada acara drama gitu, kayak ada acara teater gitu, terus sahabat nangis rame-rame. Nggak ada sahabat yang nangis gara-gara urusan kayak gini. Kenapa? Karena jiwa mereka itu kuat. Kalau mereka nangis, pasti mereka sedang membaca surat Al-Haqqah, baru nangis. Kita malah mentertawakan orang yang nangis dalam sholat, kebalik. Nangis dalam sholat itu memang pantasnya kita baper. Kita membaca surat Al-Qiyamah, La uqsimu biyaumil qiyamah. Gimana gak baper coba? Di hari yang ketika kita tinggal sendiri, gak ada siapa-siapa, terus kita juga akan ditarik oleh malaikat untuk disidang oleh Allah dalam keadaan panas, dalam keadaan haus, dalam keadaan tidak memakai sendal jepit, dalam keadaan terlunta-lunta. Masa kita gak baper? Tapi urusan sepele di dunia kita baper. Oh, itulah emang kayak gini zaman sekarang, biasa yang kayak gitu mah gaul. Giliran yang baper gara-gara la uqsimu biyaumil qiyamah dianggap orang yang lemah, cengeng. Bukankah orang yang lebih kuat dari kita yang berani di medan jihad, di tubuhnya ada sekian puluh bekas sayatan pedang, dia nangis ketika membaca surah Al-Qiyamah? Khalid, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, siapa yang sebetulnya tangguh dan siapa yang sebetulnya cemen? Baper bukan urusan cemen dan tidak. Kalau di tempatnya memang kadang-kadang kita harus baper, dan disitulah baper yang berpahala. Sehingga ketika ada seorang anak kecil di Mesir baca surat Al-Mulk, ketika sampai di ayat tentang neraka dia menangis. Atau di Palestina juga gitu, membaca surat Al-Anfal dia menangis. Padahal itu anak Gaza loh, yang menghadapi tank Israel tuh pakai batu dan dia berdiri di depan tank. Siapa di antara kita yang berani berdiri di depan tank? Dan dengan resiko digilas sama tank itu, siapa yang berani? Berarti siapa yang lebih kuat? Kok dia bisa nangis? Karena kekuatan dia dan perasaan dia itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, yang diridhai oleh Allah SWT. Tapi boleh kita seru-seruan, agak-agak sedikit tersentuh perasaannya, tapi jangan sampai menitikkan air mata. Pas sudah mau menitikkan air mata langsung gitu-gituin. Gak boleh. Kamu gak boleh jatuh kecuali karena Allah. Gak boleh ada setetes air mata pun yang jatuh kecuali di dalam tetesan air mata yang jernih itu ada tulisan lillah, karena Allah. Kalau sampai li ghairillah, betapa sia-sianya air mata itu. Dia juga nangis, kenapa saya sampai jatuh gara-gara bukan karena Allah Tuhan, kata dia. Rugilah dia yang jatuh ke tanah bukan karena Allah SWT.